Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala bil hikmatil 'abidin. amin. ونسألك بعلمك العظيم واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa mencurahkan segala nikmat-Nya untuk kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya kesempatan yang Allah berikan dalam beristiqomahan di setiap malam Kamis di majlis irama yang mudah-mudahan semuanya dalam langkah kaki kita, tetesan keringat atau lelahnya kita, semuanya Allah ganti dengan limpahan pahala keberkahan dan juga dikatakan amal soleh untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kami berikan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memikirkan, mencurahkan tenaga segala daya upaya untuk kebahagiaan keselamatan umatnya. Seorang Nabi yang senantiasa mendoakan umatnya agar mereka semua umatnya tidak ada yang masuk neraka atau kekal di neraka-Nya Allah, karena sebab beliau adalah seorang Nabi yang penuh dengan kasih dan sayang dan segala perhatian untuk umatnya. Dan juga salawat dan salam ini semoga tercurahkan kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau yang tentunya kita berharap kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang telah mendapatkan syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Wasaya Al-Adab bin Adnan, ataupun wasiat dari seorang ayah kepada anak-anaknya, yang pada malam hari ini kita berada di halaman 73. 73 atau 72? Ya. 73. Garis yang keberapa? Kelima. Baris yang kelima. Min taqwatihim wa taqshihim. Sampai situ. Yang mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari kitab ini, nasihat-nasihat yang diberikan oleh pengarang kitab ini, kita bisa ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala, wa nas'aluka ya Allah bi barakati hadzal kitab wa ma'alihi wa nafa'ana bihi wa dunya wal akhirah. Ashfiq ala du'afai wal marada wal yatama wal masakin. Ashfiq, dan sayangilah ala du'afa, kepada orang-orang yang lemah, wal marda, dan orang-orang yang
sakit, wal yatama dan orang-orang ataupun anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang yang tergolong menjadi orang yang miskin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, banyak hal yang kita ambil dari Ad-Datutasi Asyara bab yang ke-19 ini. Setelah kita belajar tentang ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita, baik bagaimana kita itu diperintahkan untuk kita meninggalkan dari hal-hal yang sifatnya untuk kesenangan-kesenangan dunia, atau amal-amal perbuatan kita yang intinya bukan karena Allah Ta'ala. Yang diharapkan adalah setiap apapun, baik perkataan kita, perbuatan kita, langkah kaki, ucapan, semuanya ditujukan karena Allah Ta'ala, agar kita mendapatkan bimbingan dan juga keselamatan dan kemenangan baik kehidupan kita di dunia dan akhirat. Yang terakhir juga, semuanya yang kita hanya boleh takut adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut kepada seorang pejabat karena kita tidak akan dinaikkan pangkat, atau kita takut dengan yang sifatnya duniawian atau manusia. Takutlah kita hanya kepada Allah, jangan takut kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita menjadi apa tuh bahasa kasarnya, jongos, jadi budak orang. Kita disuruh apa saja mau, meskipun itu menyalahi syariat agama Allah. Asalkan ABS namanya, asalkan Bapak senang, nggak boleh. Nggak boleh ABS, asalkan Bapak senang. Mau salah, mau benar, pokoknya benar aja dah. Ini nggak boleh. Ya. Dan juga kita terakhir dikatakan di situ bahwa ketika kita memang semuanya urusan-urusan kita itu ditujukan kepada Allah, maka derajat yang tinggilah yang akan kita dapat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Maka nilai itu juga di sini dikatakan asfiq, maka sayangilah ala du'afa, orang-orang yang lemah di sekitar kalian, baik lemah ilmunya, lemah badannya, lemah ekonominya. Ini kewajiban kita adalah menyayangi mereka, menyantuni mereka. Ketika ada kita kenal ada teman yang tidak tahu bagaimana cara wudhu umpama, maka sayangilah mereka dengan cara mengajarkan bagaimana cara mereka wudhu yang benar. Jangan dibiarkan mereka ketika tidak bisa wudhu. Kalau perlu, jangan hanya sekedar lisan, ajak ke satu tempat yang bisa kita buka keran dan kucuran air, kita praktekkan bagaimana cara wudhu yang benar. Ini tanda kita sayang kepada orang atau teman, sahabat yang mereka mungkin tidak bisa cara wudhu yang benar. Kita pernah tahu, pernah belajar, pernah diajarkan, dan selalu kita praktekkan. Maka praktekkanlah di hadapan dia dan bimbinglah agar mereka bisa wudhu yang benar. Atau lemah dalam bidang ekonomi, semampu kita. Kalau dia saat itu mungkin belum makan, ya bisa kita ajak makan, meskipun satu bungkus kita berdua dan seterusnya. Atau kita bisa memberikan peluang untuk dia itu bisa menghasilkan uang, berbagi waktu ketika parkir, teman-teman kan begitu. Atau bisa kita carikan loker, lowongan kerja yang cocok, yang dia mau, kita bisa berikan seperti itu. Apalagi lemah dalam bidang apa? Mungkin tenaga.
Kalau di sini semuanya pendekar, Sedikit. pendek dan kekar. Kuat tenaganya. Ya. Maka ketika ketemu teman yang mungkin butuh tenaga kita, siap bantu. Ketika ada teman mungkin rumahnya lagi direnovasi, bantu janjian. Saya ngangkut pasir, saya ngangkut bata, mungkin saya yang ngaduk, mungkin saya minum kopi, mungkin saya nyiapkan kopi, dia ngantar kopi, bagi-bagi. Kenapa? Kalau dia sendiri yang berbuat itu, pasti nggak bisa. Nah, maka saya inilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Wal marto, orang yang sakit. Mau sakit fisiknya, yang viral kemarin malam, kemarin pagi itu, ya hari apa tuh? Selasa ya, Selasa atau Senin, itu di Grogol ada orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, bertahun-tahun dikatakan dan diperhatikan dan diyakini orang ini dengan gejala gangguan jiwa, meninggal di pom bensin. Yang dia ini kemana-mana bawa tas ransel, dinumpuk tasnya. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Diurus jenazahnya, penasaran keluarga apa sih yang di dalam tasnya? Masya Allah. Apa yang ada di tasnya? Uang 97 juta mendekati 100 juta. Wah, kalau kaki tahu kan kaki ambil tuh. Ya, orang gila punya uang 97 juta lebih, Udah nikah tuh. mendekati 100 juta. Udah nikah tuh. Masya Allah. Kalau orang-orang yang punya kemampuan, ya ODGJ ini dibawa ke rumah sakit khusus orang-orang yang punya ya gangguan jiwa. Di situ akan diobati, diterapi dan sebagainya. Mungkin dia menjadi penghuni selamanya di situ, tidak masalah. Atau sakit fisiknya, minimal kita doain. Kalau pegal-pegal ya kita bantu urut, kalau kita punya kemampuan untuk urut. Kalau kita nggak bisa ya kita bisa berikan makanan lah kita beli untuk menyenangkan hatinya biar cepat sembuh dari penyakitnya. Yang sakit hati, yang galau, kita obatin lah dia. Stroke kalau bisa unjuk kepalanya agar dia menjadi semangat dengan motivasi. Nggak masalah. Apapun penyakitnya, kalau kita mau bisa bantu lagi. Ini dalam bentuk kita ya kasih sayang kan orang kita. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim ini perintah Allah. Jangan sekali-kali menciumkan anak yatim. Kalau anak yatim remaja di pojokan, jangan. Kalau anak yatim jadinya sedikit, jangan mengganggu, jangan. Hati-hati. Dikatakan oleh seorang ulama, itu saya lupa namanya, satu tetes air mata yang keluar dari mata anak yatim tanda kesedihannya itu ribuan malaikat siap apain? Memberikan musibah kepada orang yang membuat anak yatim itu menangis. Jangan. Kalau jatuh bagaimana ya? Ibunya meninggal, tapi ada bapaknya sama. Artinya anak yang ditinggal mati oleh salah satu ibu atau bapaknya dan orang tuanya. Bahkan kalau dua-duanya meninggal dunia. Rasulullah kan mengajarkan kepada kita kalau pengen masuk surga dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya dua jari ini. Apa kata Rasulullah? Ya, asuh, didik, santuni, jaga, pelihara, subsidi anak yatim. Itu orang-orang yang buat seperti itu dengan Rasulullah seperti dua jari tengah dengan jari telunjuk dekat dengan Rasulullah. Kalau bisa memang tinggal di rumah kita nggak masalah. Tapi kadang-kadang juga anak yatim ada yang bangor juga ya.
banyak. banyak malah. Ya. Ada yang bandel juga karena yatim. Bagaimana? Ya semampu kita. Kalau bisa kita didik mereka, kalaupun akhirnya kita tidak sanggup mendidik mereka, maka kembalikan kepada keluarganya dengan baik-baik. Ya. Atau antar anak ini berparti asuhan yang bisa mengurus mendidik mereka bersama-sama dengan sesama anak yatim. Ya, karena ada juga anak yatim sudah dikasih tinggal di rumah, ternyata yang merawat habis perabotan dijual dengan anak yatimnya. Ya, orang tua asuhnya udah tinggal di rumahnya, habis duitnya diambil dicolongin. Ada juga anak yatim begitu. Ini anak yatim yang mungkin menjadi ujian untuk orang tersebut, ya. Dan tidak boleh kita menganiaya meskipun anak yatim seperti itu. Kalau memang nggak sanggup kembalikan kepada keluarganya, paman atau kakeknya atau tidak, minimal taruh dia di panti asuhan. Wal masakin dan orang yang miskin. Ini kita semua rata-rata miskin ya. Tapi kalau kita saling berbagi, kita ini kaya hati. Kaya hati. Dan kalau kaya hati, meskipun miskin, makan seketemunya, tapi masih bisa bercanda, ketawa bareng, itu masih bahagia. Ada orang yang kaya, uangnya miliaran, tidurnya di kasur yang empuk, tapi makanannya dipilih-pilih. Bolehnya makan tempe, boleh makan tahu, sop daging, alias dia dirawat di rumah sakit. Uangnya miliaran, makannya tempe, tahu, telur. Dibandingkan kita, biksu kita makan, ya. Bakso beli kita juga bisa makan. Apa aja mau batu beli kotak, tawa bareng. Oh, namanya bahagia. Kenapa seperti itu? Li'annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, amaraka bi'isfaqi, memerintahkan kamu untuk menyantuni alaihim, mereka semua. Betul. Kita nggak usah bahas ayat, nggak usah bahas hadis, sudah sering kita dengarkan. Ya. La yaqulan nasu, dan janganlah kamu ya membicarakan manusia Anda di sisimu innaka min muhsinin. Ya. Sesungguhnya kamu itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jangan ngomongin itu. Gue merawat anak yatim ya 100. Pada gemuk-gemuk anak yatim di bawah. Nggak boleh, meskipun kenyataannya begitu, jangan. Sudah semuanya dijelaskan karena Allah. Gue mau bantu anak yatim, tiap hari gue kasih jajan sedikit. Atau tuh kemarin gue ngasih sembako ke orang miskin. Kemarin gue tuh jenguk anak orang yang sakit. Dan seterusnya membicarakan itu jangan. Abu ya, kalau ngasih informasi orang lain boleh tak? Boleh. Tapi jangan menyebutkan secara rinci. Kemarin gua nengokin Pak, ibu beli jeruk sekilo, uangnya dari dokter gua udah dimati tuh. Saking sayangnya gua mati disebutin gitu tuh, itu hilang pahalanya. Apalagi di ujung-ujungnya, lu mah kata kaki gua kan, lu nggak bisa kan juga, udah begitu hilang. Jangan dibicarakan seperti itu kepada manusia kalau kalian sudah berbuat kebaikan. Dan berhati-hatilah. Ada terhadap musuhmu, wa ada qaumika, dan juga musuh dari ya siapa? Qaumika, bangsa atau kelompok kamu. Hati-hati serangan musuh. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah yang Maha Tinggi, amaraka bil hazari minhum, untuk kalian berhati-hati terhadap musuh-musuh kalian.
Jangan lengah. Ini Abuya sangat berwasiat pada murid-murid Abuya yang sudah biasa baca Yasin Al-Tim, baca Al-Tim, disadari atau tidak disadari, itu kalian sudah Allah berikan kekuatan yang mungkin orang lain itu tidak mempunyai kekuatan yang sekalian dapat. Ketika istiqomah dan sebagainya, satu tantangannya sebetulnya jangan tidur setelah azan maghrib sampai sebelum azan isya. Jangan tidur. Sengantuk apapun mendingan datang ke parkiran, jasa besok datang di parkiran. Yang penting apa? Nunggu bisa. Pulang kerja ngantuk banget ini maghrib. Jangan di rumah, keluar sampai waktu isya. Yang bagus memang zikir. Yang bagus memang baca ratib. Yang bagus memang baca maulid, sholawat dan sebagainya sampai masuk waktu isya. Jangan ditinggalkan dengan cara kita tidur. Abuya, saya ketiduran sebelum maghrib, bangun-bangun tidak ada isya. Lain cerita. Kalau begitu nggak masalah. Tapi jangan disengajain. Atau tidur nggak apa-apa. Jangan waktu. Waktu jangan. Ya. Insya Allah yang istiqomah dari awal hingga akhir setiap hadis yang mengambil masuk nanti, insya Allah masing-masing orang Allah berikan ya keistimewaan. Wallahu alam bentuknya apa? Ini yang dia sampaikan. Jadi jangan main-main keistiqomahan itu. Tapi kan sering ulang-ulang al-istiqomah itu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Seorang wali punya 1, 2, 5, 10 karamah. Tapi kalau orang yang bukan wali tapi dia istiqomah dan satu kebaikan, dia lebih dari seorang wali yang mempunyai karamah yang dia bisa dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan musuh-musuh kita. La hubban. Janganlah kamu suka fil intiqam untuk balas dendam. Nah, boleh balas dendam, harus balas ya. Niat itu aja tidak boleh. Meskipun belum dicatat menjadi satu keburukan, nggak boleh niat itu. Karena Rasulullah bilang, ya begitu istimewa umat Islam itu ketika dia meniat untuk berbuat kebaikan, itu dicatat kebaikan itu dia lakukan kebaikan itu sampai benar-benar dia lakukan, maka pahalanya 7 sampai 70 kali lipat pahala yang dia dapat. Dapat 2 pahala niat, pahala berbuat kebaikan yang sudah diniatkan. Tapi kalau dia berbuat keburukan, nggak dapat tuh dosanya sebelum dia melakukan keburukan. Benar-benar dia lakukan keburukan, dosanya cuma 1, keburukan itu doang. Bawa madu kesel Bang Ami, aku kompensasi depan motor. Niat begitu, belum dicat. Benar-benar baru dikempesin, dosanya cuma 1, dosa kompensin ban motornya. Jadi nggak boleh bersedar. Memang yuhadika, ya, kepada orang-orang yang memusuhi kamu. Istahid, maka bersungguh-sungguhlah antakuna untuk menjadikan amaluka kulluha. Jadikan setiap amal perbuatan kamu semuanya dinikmati untuk mengabdi. Mengabdi dah. Apapun ngajar ngabdi. Ya. Ini gelar karpet, siapin untuk pengajian, bawa hadroh, itu pengabdian. Kalau ada, itu nanti masuk Modulnya di grup itu sudah memberikan sebuah tayangan TikTok.
Dalam tayangan itu dikatakan bahwa Abi Bana Munzir rahimahullah suatu ketika bikin acara di Monas, dihadiri dari ratusan ribu jamaah. Abi Bana Munzir itu cuma satu tujuannya, untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad dengan banyaknya umat bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Habib Banamud itu secara langsung, kalau bahasa kita, menjadi ketua panitia. Dihadirkan ulama-ulama, dihadirkan seluruh jamaah, tuan-tuan guru dan sebagainya, sampai terlaksana dari acara tersebut. Selesai acara tersebut, malamnya Habib Banamud bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berdialog. Kita nggak bisa berdialog, bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, apakah senang dengan acara yang sudah saya laksanakan, yang semuanya jamaah itu berselawat, hadir guru-guru dan sebagainya. Ya, Rasulullah pun mengatakan, saya senang, saya gembira, ya, semuanya mendapatkan rahmat dan seterusnya. Karena satu selawat dibalas oleh Allah 10 rahmatnya Allah. Nabi Banamud bilang, tolong sebutkan siapa yang paling kau senangi, yang akan dapatkan keistimewaan di acara tersebut. Nabi Banamud itu apa? Berharap nama beliau yang disebut menjadi ketua panitia, pimpinan majlis, dan semua yang beliau pegang, berharap beliau ini yang mendapatkan, ya, pandangan dari baginda Nabi Muhammad SAW, atau guru-guru yang hadir ketika itu. Tapi apa yang terjadi dalam mimpinya Habib Banamud, ternyata Rasulullah mengatakan, yang istimewa, yang terbaik, yang aku pandang, yang mendapatkan kasih sayang yang lebih banyak adalah mereka yang sebelum acara mereka sudah memasang umbul-umbul. Mereka yang mempersiapkan acara itu dengan membuat tenda, menggelar karpet dan sebagainya. Bahkan mereka-mereka yang kurang tidurnya, kurang istirahatnya, termeras dari keringat dan juga tenaganya, itulah mereka yang memberikan lebih banyak pandangannya dibandingkan guru-guru yang ada hadir di atas panggung, yang mereka tidak lelah, tidak capek, hanya sekedar datang saja. Masya Allah. Bisa jadi ini sahabat yang dari awal pasang hijab, mempersiapkan dan seterusnya. Derajat sahabat lebih tinggi daripada saya datang belakang. Kenapa? Ini kejadiannya apa? Ternyata Rasulullah tidak melihat apa yang terjadi di pandangan manusia itu, dengan jubahnya, dengan pecinya, dengan sorbannya, dengan kendaraannya, dengan ketampanannya. Maka saya sering mengatakan, seberapa keinsafanmu, seperti itulah kesuksesanmu. Apa yang kamu korbankan, itu yang kamu dapat. Inilah gambaran Habib Banamud mengatakan, ternyata jamaah-jamaah, murid-murid beliau yang derajatnya lebih tinggi dari Habib Banamud. Meskipun cuma masa umbul-umbul aja. Meskipun yang capek kepanasan atau berhujanan, dia masang tenda untuk persiapan, masang panggung untuk persiapan, menggelar karpet untuk mengikuti jamaah. Bisa jadi itu yang lebih, dan dinyatakan oleh Rasulullah dalam Hadis Muslim, mereka itulah yang mendapatkan pandangan lebih kasih sayang yang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka berhikmah itu, hikmah itu satu kata yang menjadikan seorang hamba menjadi raja. Catat baik-baik. Berhikmah itu, hikmah satu kata, seorang hamba menjadi raja. Contoh yang gampang, Bilal bin Rabah itu seorang hamba sahaya, seorang budak, tapi derajatnya
layaknya seorang raja yang suara sendalnya sudah terdengar di surganya Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, suara sendalnya nggak sampai ke surganya Allah. Tapi bila itu apa? Karena berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada agama Allah, berjuang dengan Rasulullah, derajatnya di sisi Allah begitu tinggi. Siapa lagi? Syekh Ali Barus. Siapa Syekh Ali Barus? Hakim pelayannya dari Al-Habib Abdul Rahman bin Umar Al-Atas, Wahibul Ratibul Atas. Pembantu yang kedudukannya, kata Habib pada Umar Al-Atas, tidaklah ada orang yang bertawasul dengan aku kecuali Allah itu tolak kalau belum menyebut sahabat Qadimku Syekh Ali Barus. Masya Allah. Pembantu menjadi raja. Nggak diterima tawasul kita dalam hati mengatur kalau kita nggak baca nama Syekh Ali Barus. Siapa lagi? Habib Adam Munzir. Kita kembali lagi pada guru besar kita, Habib Adam Munzir. Melayani Habib Adam Umar bin Muhammad bin Hafiz yang memang mencuci bajunya, mencuci dari sendalnya, mengambil makan, jadi pelayan. Belajarnya sedikit tapi melayaninya lebih lama. Ternyata apa? Menjadi raja, Sultanul Ulum, pemimpin ataupun sultannya sanubari. Ini hikmah. Hikmah itu satu kata yang membuat seorang hamba sahaya atau budak menjadi raja. Nggak ada yang apa? Nggak ada yang sia-sia ketika kita berhikmah. Sekecil apapun Allah tinggikan derajat kita. Untuk apa? Hikmati miladika, agamamu, wa abnai, dan juga bangsa, watonika atau negara, waton. Ya. Toma'an fi ridwanillah. Toma'an itu berharap besar fi ridwanillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Wa talaban, dan untuk mencari li ajri inda rabbika, balasan atau ganjaran pahala di sisi Tuhan kamu. Berkhidmat untuk agama, nusa, bangsa, dan juga berharap besar mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Itu berkhidmat. Hikmah kepada guru, apa yang diharapkan? Siapa yang berhikmah kepada guru, apa yang diharapkan? Jalan-jalan. Apa yang diharapkan? Hikmah kepada guru cuma satu. Aku ya sampaikan, mendapatkan keridhaan guru tidak cukup. Kalau nama guru ada di hati kalian, itu biasa. Biasa. Kalau kalian murid-murid kenal nama guru, biasa. Tapi kalau guru di hatinya ada nama kalian, guru ingat kalau ada perlu apa-apa nama kalian yang disebut. Guru kalau ada satu hal yang dia butuhkan, kalian yang dipanggil. Atau guru punya murid banyak, tapi yang diingat adalah kalian, nama kalian, itulah kedudukan kalian mulia dan terbaik di sisi guru kalian. Itu dapat dari keridhaan dari seorang guru. Ada guru muridnya 1000, apalah guru semua muridnya 1000 itu? Tidak mungkin. Yang dihafal adalah yang dekat dengan sang guru. Hafal, nggak semua dari 1000. Mungkin 100 dan semua yang masuk di hatinya. Mungkin yang masuk di hatinya 10, 7, bahkan mungkin 1 saja yang ada di dalam hati seorang guru tersebut.
Maka kalau hati dulu sudah ada nama kamu di hatinya, itu namanya kalian sudah istimewa di hati sang Dia. Apalagi kalau sudah dilupakan, masya Allah, ini jangan sampai guru kalian lupa sama kalian dengan segala hal. Apa sudah jarang ketemu, apa sudah jarang berkomunikasi, apakah dengan segala sesuatu yang membuat guru lupa dengan kalian. Nauzubillah. Bisa jadi di akhirat pun kalian dilupakan dengan guru kalian. Jadi dekatlah dengan guru dengan cara berhikmah, mengabdi. La rabbatan fi syuhrati. La rabbatan tidak berharap fi syuhrah agar tenar. Berhikmah itu bukan berharap dia tenar, terkenal, wajah dunia dan memiliki semua apa yang ada di dunia, punya mobil, punya motor, punya perhiasan, bukan itu. Setiap amal-amal kalian udah karena Allah, hikmah untuk agama dan sebagainya. Ngaji begitu juga. Aku ngaji biar pinter ngalahin guru, jangan. Aku ngaji biar pinter, tapi kalau udah pinter kayak guru punya ini punya itu, jangan. Sudah ngaji, dapat ilmu, berharap manfaat, berharap berkah ilmunya, urusan Nabi Allah yang ngasih. Saya selalu mengajarkan gitu. Jangan mengecilkan rahmat Allah, jangan mengecilkan nikmat Allah dengan yang kita harapkan disebut tadi. Karena rahmat Allah lebih banyak dari yang kita butuhkan. Ya. Wafaqallah. Semoga Allah menolong kamu. Wa arsyadaka, dan juga memberikan petunjuk untuk kamu. Ila ma fihi, dari segala apapun yang ada di dalamnya, salahu, yang semoga menjadi manfaat dunia untuk kehidupan duniamu, wa akhiratika, dan kehidupan akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, intinya malam hari ini tentang ikhlas. Masya Allah, mudah kita bahas, pasti mudah kita bahas, tapi sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Abu Yan belajar ikhlas? Belajar ikhlas itu yang paling ringan adalah kalian gak mungkin apa yang kalian makan enak malam, lalu pagi-pagi kalian buang menjadi kotoran. Gak mungkin, jangan-jangan ini satu yang semalam. Ikhlaskan itu. Itu ikhlas, belajar ikhlas yang sangat mudah. Malam makan enak, makan kepuli, makan kambing, makan ini sebagainya, enak semua. Ketika pagi pulas, menguapkan yang kalian makan malam, ikhlas apa kagak? Ikhlas apa kagak? Nah, begitu belajar ikhlas. Jangan sampai cuma sedikit dikeluarkan, sayang-sayang. Membuatnya nanti disimpan ke dalam semua di dalam perut. Nauzubillahi. Jadi ayo kita mulai dari ikhlas, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kita, zikir kita, bacaan kita, semua karena Allah Taala. Biar nanti apa kebutuhan kita, apa hajat kita, apa yang kita mau, kita mau, semuanya Allah kabul, Allah berkahkan dan Allah mudahkan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Ya Allah yang menjelaskan ini. Demikian sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, khususnya yang sekolah, yang pesantren, yang kuliah. Allah jadikan ya ilmunya adalah ilmu manfaat dan menjadi kebahagiaan untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan tentunya menjadi keberkahan pula untuk masyarakat dan bermanfaat kepada nusa bangsa dan agama. Yang kerja, yang usaha, yang mengeluarkan rezekinya, yang banyak, yang barokah, yang manfaat, yang ibadah. Yang sakit, yang kurang sehat, yang dirawat di rumah sakit, yang orang tua kita, diri kita, dan siapapun, khususnya dibuka dari Pak Fauzi, yang mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, dan kita sehat dan kembali
sempurna dan kesehatannya dan sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita berharap agar Allah berikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang diridhai, yang diberkahi, yang diselamatkan dunia kita dan akhirat kita, dan juga telah mendapatkan syafaat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad itu berdoa ila hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersihat wa afiat wa salam wa baraka wa nabi wa kulli aina wa hajatina wa maqasidina fid dunya wal akhirah. Bi hadatin Nabi wa bijahi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.